Pertama yaitu ada geostrategi dalam konteks ideologi. Geostrategi dalam konteks ideologi adalah langkah strategi bangsa Indonesia dalam mempertahankan, menginternalisasi, dan memperkualisasikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dalam konteks ini, geostrategi bertujuan untuk memperkuat internasional, menjaga persatuan dalam keberagaman, serta menangkal pengaruh ideologi asing yang dapat mengancam kedaulatan dan keutuhan NKRI, seperti radikalisme, komunisme, dan liberalisme ekstrem. Pancasila sebagai ideologi terbuka memungkinkan interaksi nilai-nilai lokal dengan tantangan global secara fleksibel, namun tetap berlaksanakan jati diri bangsa. Yang kedua yaitu geostrategi dalam konteks politik. Geostrategi dalam konteks politik adalah upaya sistematis dan terencanaan untuk mencipta sistem politik nasional yang stabil, demokrasi, bersih, dan berdaulat. Ini mencakup penguatan institusi politik, memulai yang jalur dan adil, pelindungan hak asasi manusia, seperti partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik. Dengan kondisi geografi yang luas dan keragaman etis, strategis politik harus menjamin pameran kekuasaan dan keadilan di seluruh wilayah Indonesia, sekaligus menjaga kedaulatan negara dari penerus asing dan oligarki dalam negeri. Yang ketiga yaitu geostrategi dalam konteks ekonomi. Geostrategi dalam konteks ekonomi adalah pendekatan penyeluruh dalam pengolahan potensi dan tantangan ekonomi nasional, termasuk isu-isu utama seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimbangan pendapat asli daerah atau PAD. Tujuannya adalah pembangunan ekonomi nasional yang mandiri, berdaya asing, dan infrastruktur ini mencakup optimasi sumber daya lokal, pembangunan industri daerah, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia agar kemampuan bersaing di tingkat global dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata. Yang keempat yaitu geostrategi dalam konteks sosial budaya. Geostrategi dalam konteks sosial budaya adalah strategi menjaga dan mengembangkan kehidupan sosial serta budaya bangsa Indonesia yang majemuk agar tetap harmonis, seimbang, dan toleran. Dalam konteks ini, geostrategi menanggapi berbagai tantangan sosial seperti radikalisme, terorisme, korupsi, stunting, kesejahteraan genre, serta isu LGBT yang berkembang di tengah masyarakat. Strategi adalah memperkuat nilai-nilai kebangsaan, memperluas pendidikan, karakter, membatasi korupsi secara struktural, serta memperkuat tahanan keluarga dan sosial berbagai fondasi kehidupan berbangsa. Yang kelima yaitu geostrategi dalam konteks keamanan. Geostrategi dalam konteks keamanan merupakan strategi Indonesia dalam manajemen stabilitas dan ketertiban masyarakat berbagai potensi gangguan dan ancaman, baik dari dalam negara maupun di luar negara. Indonesia menghadapi tantangan seperti konflik horizontal, kejahatan lintas negara, serta kejahatan siber. Letakkan strategis Indonesia berbagai negara kepulauan juga
menjadikan rawan terhadap penyuruh dan perdagangan ilegal. Oleh karena itu, diperlukan serta keamanan yang menyuruh melibatkan aparat masyarakat dan teknologi informasi dalam suatu kesatuan sistem yang dinamis dan adaptif. Yang keenam yaitu geostrategi dalam konteks pertahanan. Geostrategi dalam konteks pertahanan adalah perencanaan strategi untuk menjaga kedaulatan dan interaksi wilayah Indonesia dari segala bentuk ancaman militer dan non-militer sebagai negara kepulauan yang berada di persalingan jalur laut dan jalur internasional. Indonesia memerlukan sistem pertahanan yang gamblang dan modern. Ini mencakup penguatan TNI, modernisasi alat utama sistem sanja atau alutsistasi, pembangunan pengalaman militer, strategi, dan peningkatan kerjasama pertahanan registrar dan internasional. Pertahanan rakyat semesta juga menjadi dasar kebiasaan pertahanan Indonesia. Yang ketujuh yaitu geostrategi dalam konteks demografi. Geostrategi dalam konteks demografi adalah pendekatan strategi dalam pengolahan jumlah, struktur, dan distribusi penduduk Indonesia untuk mendukung pembangunan nasional dengan jumlah penduduk dari 270 juta orang. Indonesia menghadapi peluang besar berupa bonus demografi. Namun ini menjadi tantangan jika tidak kelola dengan baik, seperti tingginya angka pengangguran usia muda. Strateginya meliputi peningkatan kualitas pendidikan, menyebar penduduk yang merata, pengembang ekonomi kreatif dan digital, serta pembayaran pemuda sebagai motor penggaran pembangunan. Dan yang terakhir yaitu geostrategi dalam konteks sumber kekayaan alam. Geostrategi dalam konteks sumber kekayaan alam adalah strategi pengolahan dan memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara optimal, berkelanjutan, dan adil. Indonesia memiliki sumber daya yang melibatkan dari hasil tambangan, kehutanan, pertanian, hingga laut. Namun, eksploitasi yang berlebihan, konflik lahan, dan kerusakan lingkungan menjadi ancaman serius. Strategi nasional di daerah yang hilirisasi industri pengolahan berbasis kearifan lokal, konservasi lingkungan, serta transisi menuju energi baru dan berburu atau EBT untuk menjamin keberlanjutan pembangunan generasi mendatang.